Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adito Kurniawan dan kali ini saya akan membahas tentang teori, strategi, dan metode pembelajaran bahasa. Yang pertama yaitu teori pembelajaran bahasa itu sendiri secara umum. Teori pembelajaran bahasa adalah seperangkat gagasan dan prinsip yang bertujuan untuk menjelaskan proses pemerolehan bahasa. Teori pembelajaran bahasa secara umum mencakup beberapa pendekatan dan konsep kunci yang digunakan dalam mengajar dan belajar bahasa secara teori yang relevan, yaitu seperti behaviorisme, nativisme, konstruktivisme, bilingualisme, dan pemerolehan bahasa kedua. Menurut teori behaviorisme, perilaku, termasuk tindak balas, ditimbulkan oleh adanya rangsangan atau stimulus. Teori ini menekankan pengaruh lingkungan dalam pembelajaran bahasa. Lalu yang kedua, nativisme. Teori ini menekankan bahwa setiap manusia dilahirkan dengan bakat untuk memperoleh dan belajar bahasa. Bahasa dipandang sebagai perilaku khusus manusia yang ditentukan secara biologis. Lalu yang ketiga yaitu konstruktivisme. Teori ini memahami belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh peserta didik sendiri. Guru berperan membantu peserta didik dalam pembentukan pengetahuan mereka sendiri. Lalu yang keempat yaitu bilingualisme. Konsep ini menekankan penggunaan dua bahasa dalam pembelajaran dan dapat dimanfaatkan sebagai kerangka dasar dalam pembelajaran bahasa. Lalu yang kelima yaitu pemerolehan bahasa kedua. Teori ini adalah studi yang membahas tentang bagaimana bahasa kedua dipelajari oleh individu. Dengan kata lain, yaitu studi tentang akuisisi atau pemerolehan bahasa selain bahasa ibu. Bahasa non-primer atau tambahan tersebut dinamakan bahasa kedua. Lalu yang kedua yaitu teori pembelajaran bahasa asing. Bahasa asing adalah bahasa yang bukan bahasa ibu pembelajar. Ada berbagai teori pembelajaran bahasa yang mencoba menjelaskan bagaimana orang belajar bicara dan memahami bahasa asing. Beberapa teori utama termasuk teori behavioristik, konstruktivis, kognitif, dan ilmu saraf. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori pembelajaran bahasa asing behavioristik adalah salah satu teori tertua dan paling banyak dipelajari tentang bagaimana seseorang belajar berbicara dan memahami bahasa asing. Teori ini berfokus pada gagasan bahwa orang belajar melalui proses coba-coba dan melalui pengembangan serangkaian asosiasi antara bunyi atau kata dan maknanya masing-masing. Lalu yang kedua yaitu teori konstruktivis. Teori konstruktivis pembelajaran bahasa asing adalah teori terpopuler lainnya yang mencoba menjelaskan bagaimana seseorang belajar berbicara dan memahami bahasa asing. Model pembelajaran bahasa ini menitik beratkan pada peran aktif pembelajar dalam membangun pengetahuan. Lalu yang ketiga yaitu teori kognitif. Teori kognitif pembelajaran bahasa asing adalah teori yang diterima secara luas yang mengamati peran pikiran manusia dalam pembelajaran bahasa. Model ini menyatakan bahwa pembelajaran bahasa dipengaruhi oleh berbagai proses kognitif, antara lain memori, perhatian, persepsi, dan pemecahan masalah. Lalu yang keempat yaitu teori ilmu saraf. Teori ilmu saraf tentang pembelajaran bahasa asing adalah yang terbaru dan salah satu teori tercanggih tentang bagaimana orang belajar berbicara dan memahami bahasa asing. Model pembelajaran bahasa ini memperhatikan peran otak dalam memproses bahasa, termasuk peran jaringan saraf otak dalam pemerolehan, produksi, dan pemahaman bahasa. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa strategi dan metode pembelajaran bahasa di dalam kelas. Pembelajaran bahasa Inggris di dalam kelas dapat menggunakan berbagai strategi dan metode untuk meningkatkan keterampilan bahasa siswa. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama adalah strategi sosial, yang dimana melibatkan kerjasama pembelajar dengan sejawatnya dalam mencapai tujuan belajar. Lalu yang kedua yaitu strategi kognitif, yaitu melibatkan perilaku pembelajar dalam proses belajar mengajar yang berhubungan dengan penggunaan daya pikir pembelajar. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran yang menyenangkan. Hal ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyampaikan materi, dan memudahkan proses belajar. Yang keempat yaitu strategi instruksional, cara di mana pendidik mengajarkan sesuatu dengan memberikan instruksi di dalam kelas. Beberapa strategi belajar bahasa lainnya, menurut Huda pada tahun 1999, dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama, strategi utama dan pendukung. Strategi utama digunakan langsung dalam proses pemahaman materi, lalu strategi pendukung digunakan untuk mengembangkan sikap belajar dan mengatasi masalah seperti gangguan, kelelahan, dan frustasi.
Lalu yang kedua yaitu strategi kognitif dan metakognitif. Strategi kognitif digunakan untuk mengelola materi pembelajaran agar dapat diingat dalam jangka waktu lama. Lalu strategi metakognitif melibatkan langkah-langkah untuk mempertimbangkan proses kognitif, seperti monitoring diri dan penguatan diri. Yang ketiga yaitu strategi sintaksis dan semantik. Strategi sintaksis berkaitan dengan struktur bahasa seperti kata fungsi, awalan, akhiran, dan penggolongan kata. Sementara strategi semantik berkaitan dengan hubungan bahasa dengan objek nyata, situasi, dan kejadian. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran berdasarkan klasifikasi, yaitu berpusat pada pengajar, peserta didik, dan materi pengajaran, serta teknik penyajian bervariasi tergantung pada fokusnya. Yang kelima yaitu strategi pengolahan pesan atau materi, yang dibagi menjadi ekspositoris untuk penguraian bahan, baik tertulis maupun verbal. Lalu yang kedua yaitu heuristik, untuk mengaktifkan peserta didik dalam mencari dan menemukan fakta, prinsip, dan konsep. Yang keenam yaitu strategi keterampilan bahasa, yang dimana yaitu dimulai dengan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Strategi keterampilan menyimak melibatkan pemberian informasi, interaksi, dan kegiatan independen. Lalu, keterampilan berbicara melibatkan teknik seperti berbicara terpimpin, semi terpimpin, dan bebas. Lalu, pembelajaran keterampilan membaca melibatkan teknik pemberian tugas membaca dengan pertanyaan dan tes membaca. Dan yang terakhir yaitu keterampilan menulis dinilai berdasarkan kriteria seperti kualitas isi, organisasi, komposisi, kohesi, koherensi, gaya bahasa, tata bahasa, dan kerapihan tulisan. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa metode pembelajaran bahasa Inggris yang populer lainnya, yaitu beberapa di antaranya. Yang pertama, Grammar Translation Method, yang berfokus pada terjemahan bentuk ketatabahasaan dan penghafalan kosakata. Yang kedua yaitu Silent Way, yang memungkinkan siswa membangun sense atau inner criteria dalam berbahasa Inggris. Yang ketiga yaitu Audiolingual Method, yang berfokus pada mendengar dan berbicara melalui dialog pendek. Yang keempat yaitu Total Physical Response, yang melibatkan gerakan fisik dalam pembelajaran bahasa. Yang kelima yaitu Direct Method, yaitu siswa langsung melatih kemahiran lidah tanpa menggunakan bahasa ibu. Yang keenam yaitu Berlitz Method, yang dimana metode ini adalah metode langsung yang sangat populer untuk pengajaran bahasa asing. Yang ketujuh yaitu Natural Method, yang dimana pengajaran bahasa asing ini dilakukan secara alami. Yang kedelapan yaitu Eclectic Method, yang mengkombinasikan berbagai metode pembelajaran bahasa Inggris dan disatukan menjadi satu. Ya, itu saja dari saya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.